Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berada dimanapun, kita sama-sama kita pujikan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami datang di hadirat-Mu, untuk kami memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan, besar setiamu. Haleluya. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari nampak rahmat-Mu. Semua yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita pujikan sekali lagi. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, tiada pertukaran bayangmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Katakan, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari nampak rahmat-Mu. Semua yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari nampak rahmat-Mu. Semua yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Sekali lagi pujikan. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari nampak rahmat-Mu. Semua
akan besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, pujikan Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Oh, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang setia. Haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Haleluya. Oh, terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita memuji Tuhan. Di dalam segala keadaan, susah atau senang, kita selalu memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji. Amin. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Katakan, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Katakan, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Hey! Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari umat Tuhan, kita sama-sama memuji Dia. Hey, haleluya. Katakan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Katakan, segala keadaan, susah
rata senang, selalu ku puji nama Tuhan. Hey, dalam semua katakan Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sekali lagi pujikan, katakan dalam semua. Hey, Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulai jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Masih tetap di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, kita sama-sama pujikan. Semuanya hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan, Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku. Darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagi-Mu. Semuanya, semuanya, jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang ku sisakan. Segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Sekali lagi pujikan. Amin. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku.
kasih sepertimu, demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya katakan jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami mau persembahkan segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Tidak ada yang kami sisakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Dengan tulus hati, mari sama-sama kita pujikan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan sama-sama, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Katakan dengan iman, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah
selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa, terima kasih atas kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami menunggu pesan dari Engkau Bapa sambil kami membaca firman Tuhan dan belajar darinya. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami pengertian. Beshem ha'af vehaben veruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Shalom semua, senang sekali bertemu lagi di sini, dan apa yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan firman yang 2 kali telah saya sampaikan di gereja ini juga. Yang pertama yaitu mengenai Rut, perempuan Moab, dan kemudian yang kedua mengenai perempuan Siro-Fenisia yang mendapat pujian dari Yesus, Isya Rabah Emunatek. Ibu, besar imanmu. Jadi ini berkaitan, dan sekarang juga saya akan lebih banyak juga bicara tentang perempuan. Karena memang di Alkitab itu bercerita mengenai satu pengandaian bahwa jemaat Kristus atau jemaat Tuhan ini digambarkan sebagai mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan judul firman yang saya sampaikan pada hari ini adalah Perayaan Cinta Alkitabiah. Wow, jadi sepanjang musim kita dapat merayakan cinta yang Alkitabiah. Karena memang sebenarnya Alkitab kita itu bercerita tentang Allah yang romantis, Allah yang penuh cinta. Dan kita melalui itu dengan musim-musim. Saya mendasari firman ini dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13, tapi tidak saya bacakan semua. Saya ambil satu ayat yang penting saja, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, Alkitab kita itu ditulis dengan sangat urut. Kitab Kejadian bercerita tentang kitab genealogi yang menceritakan penciptaan awal mula dari alam semesta. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, dan kemudian dipilihnya bapak-bapak leluhur dari Israel untuk melahirkan Sang Mesias. Dipilih satu garis khusus yaitu bangsa Israel. Dan di kitab Kejadian itu dibuka dengan satu pernikahan. Di mana itu? Lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan adalah lembaga pernikahan. Ditulis dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Dan kemudian Alkitab kita ditulis secara urut sampai nanti masa kesudahan zaman. Akhir dari alam semesta ini. Yang dimana orang-orang percaya itu akan masuk dibawa ke langit baru dan bumi yang baru. Dan di situ merupakan satu peristiwa yang sangat penting, yaitu penutupan dengan pernikahan anak domba Allah. Dan ini ditulis dalam Wahyu 19 ayat 7, ayat 9 dan ayat 17. Dan setelah kita mempelajari bahwa memang lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah itu adalah lembaga pernikahan, dan pada ibadah orang Israel itu mereka memperingati 3 hari raya yang besar, yang dimana pada 3 hari raya ini mereka harus datang ke Yerusalem untuk berhak. Jadi mereka harus naik ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya yang penting, dan itu disebut dengan Shalosh Regalim. Nah, ini berkaitan dengan perintah Tuhan yang ditulis dalam Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan. Perayaan itu dalam bahasa Ibraninya itu hak, ya. Perayaan bagiku, hak bagiku.
Nah, kata Ibrani hak itu berkaitan dengan kata Arab yaitu hajj. Nah, kalau kita ada hak, ada hajj, kita mendengar kata haji, bukan? Nah, jadi naik haji, naik ke Yerusalem, naik ke Bukit Sion, itu asalnya itu di Alkitab. Karena kota Yerusalem itu adanya di atas gunung, yaitu Gunung Sion. Jadi 3 kali naik haji ke Yerusalem. Nah, saudara muslim juga mengadakan naik haji, bukan? Nah, mereka naik haji sekali setahun. Dan sebenarnya Mekah itu bukan di atas gunung, tapi ada di lembah. Tapi karena istilahnya itu memang kalau berhari raya itu berhak naik ke Gunung Sion, maka saudara-saudara muslim juga itu menggunakan kata naik haji. Karena memang ini awalnya dari Keluaran 23 ayat 14. Nah, Shalos Regalim. Nah, di dalam 3 hari raya penting orang-orang Israel ini, yang pertama adalah hari raya Paskah atau Pesyah, ya, itu jatuh pada tanggal 15 bulan Aviv atau Nisan. Kemudian hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Nah, ini jatuh pada tanggal 6 Sivan. Kemudian yang ketiga adalah hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot, jatuh pada tanggal 15 Tisri. Nah, orang Israel itu memiliki 5 gulungan yang penting yang disebut dengan Chames Megillot. Nah, Chames Megillot ini yaitu berisi, ya, yang pertama adalah Megillat Shir Hasirim atau kitab Kidung Agung yang dibacakan secara khusus pada hari Paskah. Wow, ternyata kitab Kidung Agung yang kitab mengenai asmara itu justru dibacakan pada hari raya terpenting orang Israel. Nah, kalau Anda orang Kristen ini semua membaca kitab Kidung Agung dengan benar, seharusnya orang Kristen lah yang membaca kitab ini pada hari raya Paskah. Karena itulah tanda cinta dari Sang Mempelai kita yang mau mati bagi kita. Nah, kapan-kapan kita harus merayakan perayaan Paskah kita dengan membacakan Shir Hashirim, karena itu adalah tanda cinta dari Sang Mempelai laki-laki. Dan kemudian ada Megillat Rut. Nah, ini dibacakan pada hari raya Pentakosta, yaitu ini masuk pada musim panas. Nah, ini bercerita tentang kisah Rut dibacakan pada hari raya itu. Nah, yang ketiga adalah Megillat Eicha, yaitu membaca kitab ratapan. Dan kitab ratapan ini dibacakan biasanya pada hari raya yang paling berkabung bagi mereka, yaitu pada Tisha B'Av, tanggal 9 bulan Av, memperingati runtuhnya Bait Allah. Nah, kemudian ada Megillot Kohelet, ini juga perayaan cinta juga, yaitu kitab pengkhotbah. Jadi orang-orang Israel pada hari raya Sukot ini membacakan kitab pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Dan kemudian yang kelima adalah Megillat Esther yang dibacakan pada hari raya Purim. Nah, kenapa ini saya beri judul dengan perayaan cinta yang alkitabiah? Karena memang Allah kita adalah Allah yang penuh cinta. Dan Allah itu hakikatnya adalah cinta. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 atau ayat 16. Bicara mengenai Allah yang adalah kasih. Dan hukum kasih itu adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi perayaan tentang cinta itu adalah hal yang sangat berkaitan dengan Allah kita yang penuh kasih. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jemaat Kristus itu selalu digambarkan sebagai mempelai perempuan dan Kristus adalah sebagai mempelai laki-laki. Dan ini juga dijelaskan pada Yesaya 54 ayat 5 yang mengatakan bahwa sebab yang menjadi suamimu
Suami dalam bahasa Ibrani itu adalah Baal, ya. Ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut dengan Allah seluruh bumi. Jadi jelas sekali bahwa Allah kita itu digambarkan sebagai suami bagi umat. Nah, di dunia ini itu yang secara lengkap itu terkenal dengan 4 musim. Kalau memang kita ini ada di Katulistiwa, kita hanya ada musim panas dan musim hujan, bukan? Tetapi ada 4 musim, ya, pada negara-negara tertentu termasuk Israel. Walaupun pada musim dingin itu Israel itu tidak mengalami badai salju sebagaimana keadaan-keadaan di Eropa, tetapi Israel pun itu mengalami 4 musim. Ya, itu yang pertama adalah tentu saja musim semi, musim yang paling indah. Di musim semi, ya, kita itu merayakan suatu hari raya yang amat penting, yaitu hari raya apa? Hari raya Paskah, yang dimana Allah kita, suami kita, menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai tanda cintanya. Dan dalam tradisi orang Yahudi itu dibacakan kitab Kidung Agung atau Shir Hashirim. Saya bacakan ayat yang begitu romantis di sini. Salah satunya adalah Kidung Agung pasal 2 ayat 4. Telah dibawahnya aku ke rumah pesta dan panjinya atasku adalah cinta. Jadi panji Tuhan kepada kita itu adalah cinta. Dia datang ke bumi atas nama cinta. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo pada kira-kira tahun 1020 sebelum Masehi, beberapa tahun setelah Bait Allah di Yerusalem itu selesai. Dan kemudian Raja Salomo ini ingin berjalan-jalan mengitari negara yang dikuasainya itu, dan sampailah dia kira-kira di sebelah utara dari tempat kekuasaannya itu, ya, kira-kira mungkin di Sunem, ya. Dan di situ dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Dia hitam tapi cantik. Dan pada waktu itu Salomo sudah memiliki 60 permaisuri dan 80 selir. Tapi melihat kecantikan dari seorang perempuan pekerja dari kebun anggur yang hitamnya luar biasa tapi cantik, Salomo ini jatuh cinta. Dan kemudian Salomo ini menginginkan gadis itu. Tetapi gadis itu rupanya sudah punya kekasih, ya. Gadis itu sudah memiliki kekasih, dan ketika Salomo meminangnya dan mengambilnya secara paksa ke tempat perkemahannya itu, gadis ini harusnya dia bersyukur banget karena mau dipersunting oleh raja yang berkuasa saat itu, bukan? Dan pastilah dengan dipilihnya dia menjadi ratu bagi Salomo, tentu saja dia dapat membawa keluarganya untuk menjadi keluarga kerajaan, bukan? Ya. Tetapi apa yang terjadi bagi perempuan itu? Dia menolak dari cinta Salomo karena dia telah memiliki seorang kekasih, yaitu seorang gembala yang di kampungnya. Waduh, di sini Salomo kalah ini, ya, kalah bersaing dengan seorang laki-laki yang biasa. Tetapi di kitab Kidung Agung ini bercerita tentang keteguhan perempuan ini, ya, yang walaupun kita itu agak kurang suka membaca kitab ini, kita anggap kitab ini bicara tentang kevulgaran, tentang gairah cinta, kan? Dan bahkan banyak sekali pendeta-pendeta itu agak sungkan untuk mengkhotbahkan isi dari kitab Kidung Agung. Tetapi sesungguhnya kitab Kidung Agung itu menurut Rabi Akiva pada satu konsili di Jamnia yang kira-kira itu tahun 95 atau 100 Masehi, dia mengatakan demikian. Shekol haketuvim kodesh, veshir hashirim
Kodesh Kadasim. Seluruh bagian dari kitab Ketuvim itu adalah kudus. Tetapi kitab Kidung Agung adalah yang kudus di antara yang kudus. Wow. Rabi Akiva itu bilang bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang kudus dari semua yang kudus. Bagaimana mungkin kitab yang sepertinya vulgar ini dikatakan sebagai kitab yang kudus? Maka kitab Kidung Agung kita harus membacanya dengan sehat. Ya, bagaimana perempuan itu digoda oleh Salomo dengan bertubi-tubi, dan di situ merupakan kisah cinta segitiga antara Salomo, kemudian gembala yang di kampungnya itu, kemudian si gadis sulam ini. Dan di situ ada cinta segitiga. Si gadis sulam disuruh memilih mau kekayaan dunia atau cinta sejati kepada sang gembala. Nah, di situ ketika gadis sulam ini itu diberikan hadiah-hadiah yang luar biasa, didandanin seperti ratu. Namun apa yang dikatakan oleh si gadis sulam ini kepada Salomo dalam Kidung Agung 2 ayat 1. Dia mengatakan demikian, Ani kavat shelet hashalom. Ya. Jadi dia mengatakan aku ini mawar Sharon. Nah, kata mawar Sharon itu yang diterjemahkan dalam Kidung Agung 2 ayat 1 itu sebenarnya adalah suatu terjemahan yang kurang tepat, ya. Harusnya dia adalah bukan mawar, karena bunga mawar itu adalah bunga yang harus dipelihara di rumah. Tetapi kalau bunga yang ada di padang itu tentu saja bunga bakung, bukan? Nah, dia mengatakan, aku ini bunga bakung yang ada di Sharon. Aku nggak mau jadi ratu. Jadi di sini ketika gadis sulam itu mengatakan aku ini mawar Sharon, itu adalah lambang penolakan kepada kemewahan duniawi. Dan kita juga sering mendengar dari khotbah dari Bapak Gembala dari sinode kita bahwa percintaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi di sini gadis sulam adalah lambang dari Hawa yang tidak tergoda. Itulah sebabnya Rabi Akiva tadi mengatakan bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab yang kudus di antara yang kudus. Dan kalau kita membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, misalnya kitab dari tulisan Rasul Paulus atau Rabi Saul, bahwa betul lah Alkitab mengatakan bahwa gereja adalah mempelai Kristus. Sebagai mempelai Kristus, kita harus memiliki kualitas cinta seperti si gadis sulam itu. Tidak tergoda oleh keinginan dunia, kemewahan dunia, dan cinta yang palsu. Tetapi ini adalah satu prinsip percintaan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Dan kita juga membaca Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia adalah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Nah, sebagai mempelai anak domba harus memiliki kesetiaan sekualitas dari gadis sulam tadi. Dan beberapa minggu yang lalu kita juga belajar mengenai iman dari perempuan Siro-Fenisia yang mendapatkan suatu pujian yang sangat indah dari Kristus sang mempelai laki-laki. Isya Raba Emunatek, hai perempuan, besar kesetiaanmu. Hai perempuan, besar imanmu. Matius 5 ayat 28. Jadi bagaimana kita menjadi
satu sosok Hawa yang tidak tergoda, sehingga sang gembala itu dapat mengatakan dalam Kidung Agung 4 ayat 7, engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celah ada padamu. Jadi bagaimana kita menyenangkan Allah sang mempelai kita laki-laki untuk melihat cinta yang ada di diri kita itu mencintai sang mempelai laki-laki kita dengan sungguh-sungguh. Dan itu kitab dari Kidung Agung dibacakan pada musim semi, yaitu Hari Raya Paskah. Nah sekarang kita masuk pada musim panas. Nah ya, jadi biasanya kalau pacaran itu indah sekali seperti musim semi kan. Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang masuk pada masa paceklik. Nah ada masalah ekonomi, masalah macam-macam dalam rumah tangga. Nah ketika dua orang yang menjadi satu pasangan ini masuk ke dalam musim panas, nah jemaat Allah itu diharapkan membaca kitab Rut. Karena kitab Rut itu berbicara tentang cinta yang unconditional. Maka membaca cinta Rut. Jadi cinta yang ditunjukkan Rut kepada Naomi mertuanya. Jadi mencintai mertua itu alkitabiah. Contohnya siapa? Rut. Siapa di sini yang masih berantem sama mertuanya? Jadi bacalah kitab Rut, ya. Karena kitab Rut bicara mengenai apa? Unconditional love. Nah, cinta dari Rut, ya, bicara tentang hesed, kasih setia, unconditional love antara Rut kepada mertuanya. Cinta Rut kepada mertuanya ini dilihat oleh Boas yang nanti menjadi jatuh cinta kepada Rut. Rut cintanya tidak hilang ketika dia dalam masa kesesakan. Rut cintanya nggak hilang ketika dia menjadi orang miskin. Nah, saya membacakan Hosea 2 ayat 18 sebagai satu alegori kembali bahwa jemaat Kristus adalah sang mempelai perempuan. Mengatakan demikian, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia, unconditional love, dan kasih sayang, veerastically, leolam, veerastically, besedek, ube mispat, ube hesed, ube rachamim. Aku menjadikan engkau istriku dengan satu unconditional love. Dan ini adalah sumpah Allah yang ditulis dalam Hosea 2 ayat 18. Dan kesetiaan Rut ini dapat kita bacakan kembali ya. Rut 1 ayat 16. Tapi kata Rut, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Jadi Rut ini adalah seorang non-Israel yang menjadi penyembah dari Allah Israel. Dan sosok Rut itu menjadi satu role model bagi orang-orang proselit, jadi orang-orang non-Yahudi yang menjadi penyembah Allah Israel. Nah, itu adalah orang-orang goyim. Nah, kita pun orang Indonesia di sini saya sudah menyampaikan bahwa kita pun juga orang-orang goyim. Tetapi yang dipilih karena kita memiliki iman kepada Allah sang pencipta alam semesta ini. Dan kisah dari Rut ini yang unconditional ini dibaca oleh Boas. Dia jatuh cinta terhadap perempuan muda yang luar biasa ini. Kemudian ia menyuntingnya, dan itu ditulis dalam Rut 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kita juga sudah belajar banyak mengenai
pemilihan Rut ini sebagai istri Boas yang melalui jalur penebusan, yang dimana dalam kitab Rut ini Boas menjadi satu tipologi dari sang mempelai laki-laki yang mengambil istri melalui penebusan, dan kita adalah mempelai perempuan yang diambil oleh Tuhan melalui penebusan. Dan kata penebusan itu dipakai terus menerus, ya. Dan itu menjadi satu tatanan dari ibadah kita, bahwa kita menjadi umat Tuhan karena kita adalah umat Allah yang ditebus. Nah, dalam musim panas diharapkan jemaat Tuhan membaca kitab Rut, karena dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya manisnya saja. Kalau manis-manis saja itu waktu pacaran, pada waktu musim semi, ya, waktu masih muda. Tetapi ketika sudah berkeluarga, nah ya, ini ada banyak sekali cobaan-cobaan, godaan-godaan, kesesakan-kesesakan, bahkan masalah-masalah. Nah, saya akan mempresentasikan bagaimana Alkitab bahasa Ibrani itu bicara tentang aksara-aksara Ibrani yang luar biasa, ya. Suami, ya. Suami dalam bahasa Ibrani itu adalah ish. Sedangkan istri itu artinya dalam bahasa Ibraninya itu isya, ya. Ish, isya. Kenapa perempuan itu disebut isya? Karena isya itu diambil dari ish, ya, jadi gampang. Nah, kata ish dalam bahasa Ibrani itu mengandung aksara yod, ya, aksara yod. Kemudian kata isya itu mengandung ada aksara he-nya. Nah, kontraksi dari yod he vav he itu yah, ya, berarti yod dan he itu kalau digabung, ya, ish dan isya itu memiliki apa? Ada nama Tuhan di situ. Jadi persekutuan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya memiliki unsur nama Tuhan, yaitu he dan yod. Nah, apabila yodnya dibuang, itu kata ish tadi berubah menjadi esh. Esh itu apa artinya? Api. Ya. Nah, kalau isya misalnya he-nya dibuang, jadi unsur Tuhannya itu dibuang, dibacanya jadi ash, api. Jadi apabila suatu rumah tangga tidak menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya, jadinya apa? Api, panas, berantem mulu. Maka di setiap keluarga itu harus menghadirkan Tuhan. Dan sering-seringlah membaca kitab Rut, karena ini adalah kitab paceklik bagi setiap pasangan untuk kembali belajar tentang unconditional love, ya, tentang hesed, kasih setia, yang dimana nanti sang mempelai laki-laki itu akan memuji istrinya. Isya raba emunatek, hai istri, besar kesetiaanmu. Dan kesetiaan Rut ini yang adalah orang non-Yahudi, Anda bisa bayangkan, Rut seorang Moab, orang non-Yahudi, bangsa yang gak dilihat, bahkan gak boleh masuk ke dalam jemaatnya orang Israel. Tetapi Rut melalui penebusan, kemudian Rut melahirkan seorang anak yang bernama Obed, dan Obed nanti menurunkan Isai. Siapa Isai? Isai adalah ayah dari Daud. Nah, dari Daud ada Salomo dan Nathan. Nah, dari Salomo dan Nathan ini nanti lahir satu garis kemesiasan, yang dimana Yesus Kristus itu lahir dari situ. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, ternyata Raja Daud, Raja Israel yang legitimate itu ternyata memiliki seorang nenek non-Yahudi, seorang nenek goyim. Ya, jadi jangan takut, wah kita memang goyim bukan orang Israel, tetapi kita pun mendapat bagian dari kemesiasan itu. Ya, jadi kalau tadi adalah musim panas, yang dimana hesed,
Unconditional love itu perlu dimiliki oleh setiap pasangan dalam rumah tangga. Sekarang kita masuk pada musim gugur, ya, setaf. Yang dimana musim gugur ini, ya, anak-anak sudah mulai dewasa, anak-anak sudah menikah. Nah, kalau anak-anak Anda sudah menikah semua, yang di rumah tinggal siapa? Berdua lagi, bukan? Ya, berdua lagi. Nah, di sini, ya, ada satu perayaan cinta yang sangat luar biasa, yang di situ orang-orang Israel itu membaca kitab pengkhotbah. Dan kitab pengkhotbah ini, ya, ditulis oleh Salomo pada masa tuanya. Jadi di situ ada banyak sekali wejangan-wejangan. Dan kitab pengkhotbah itu bicara tentang musim gugur kehidupan. Nah, di situ pasangan yang sudah mengalami masa-masa paceklik dan macam-macamnya, yang kemudian anaknya sudah pada dewasa semua, di rumah tinggal berdua, berduaan lagi nih. Nah, mereka kemudian merenungi perjalanan hidup yang sudah dilalui selama ini. Dan kalau Anda membaca kitab pengkhotbah, Raja Salomo itu bilang apa? Sia-sia, sia-sia, sia-sia. Jadi itu menunggu kematian. Nah, ketika seorang menunggu kematian, dia akan menikmati apa saja yang dia punya, ya. Apapun yang dia punya, dia syukuri. Kalau Anda adalah pasangan yang berumur 40 tahun ke atas, nikmatilah itu. Bahwa apa yang ada di sebelah Anda itu, suami Anda, istri Anda, itu adalah harta yang terbesar. Dan pengkhotbah 9 ayat 9 itu mengatakan, nikmatilah hidup bersama istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, dan karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah sinar matahari. Re'eh chayim isha asher ahavta. Re'eh chayim im isha asher ahavta. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Nah, saya adalah seorang guru sastra Ibrani, jadi kalau membaca naskah itu terbiasa membaca satu-satu. Nah, kalau kita membaca ini dengan seksama, ini harus dilihat bahwa nikmatilah bersama istri pada masa mudamu yang kau kasihi selama seumur hidupmu. Nah, kata istri di situ tidak ditulis dalam bentuk plural. Istrinya apa? Singular. Jadi Anda bisa membayangkan, ya, Salomo yang pada saat menggoda si gadis sulam itu memiliki 70 istri dan 80 gundi. Anda tahu? Pada akhirnya dia memiliki berapa istri? Ada 700 istri dan 300 gundi-gundi. Wow, kalau dijumlah 1000. Nah, tapi ya, dalam masa tuanya, dalam musim gugur kehidupannya, dia berkata apa? Pandanglah kehidupan bersama istri yang kau cintai, nikmatilah hidup bersama istri yang kau cintai. Istrinya ditulis apa? Singular. Padahal dia punya 1000 istri kan. Nah, jadi ini adalah suatu paradoks yang dimana itu yang bicara adalah seorang yang super kaya, super kemuliaan, ya, yang memiliki kekuasaan yang super pula. Tapi di kitab pengkhotbah ini dia bicara apa? Sia-sia. Punya istri 1000 juga sia-sia. Akhirnya apa? Kembali ke satu istri. Ya kan? Nah, jadi inilah Alkitab kita bicara mengenai satu pernikahan monogami, tapi yang bicara adalah seorang poligamis. Karena dia sudah melihat itu semua. Semuanya sia-sia. Ya, dan bahkan dalam Amsal 5 ayat 18 itu menulis demikian.
Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah ya, jelas di sini. Amsal 5 ayat 18. Nikmatilah bersama, bersukacitalah bersama istri masa mudamu. Jadi bukan istri muda, istri masa muda. Nggak boleh salah baca di sini ya. Harus membacanya serius banget, istri masa muda. Berarti kalau istri masa muda, ya istri yang kau nikahi sejak mulanya itu, gitu kan. Nah ini yang bicara siapa? Salomo. Jadi ini adalah suatu proof bahwa poligami, bahkan sampai 1000 istri, sebenarnya itu tidak memuaskan Salomo, bukan? Nah, kalau Anda mendengar satu lagu, ya lagu sekuler nih, tapi sebenarnya lagu ini cukup alkitabiah. Ya lagunya itu judulnya Three Times a Lady. Ya nanti Anda buka YouTube cari lagu Three Times a Lady. Itu bercerita mengenai seorang laki-laki yang memuji istrinya yang telah menyertainya itu dalam seluruh musim kehidupannya. Ya, Three Times a Lady. Seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada istrinya. Yang pertama, ketika sang istri itu masih gadis dan dia jatuh cinta. Nah, itu menjadi lady yang pertama bagi dirinya. Kemudian perempuan ini melahirkan putra-putra, kemudian putra-putri bagi sang suami. Dan dia jatuh cinta kepada sang istri ini. Dia menjadi 2 kali lady. Dan ketika anak-anak sudah dewasa semua, ya, si laki-laki ini, si sang suami ini kembali jatuh cinta kepada istrinya sehingga dia mengatakan, "Three times a lady, I love you, I love you." Maka, ya, kalau Anda adalah pasangan yang masih muda, ya, maka nikmatilah itu. Sampailah pada suatu pencapaian ketika Anda bercerita tentang cinta atau jatuh cinta kepada orang yang sama sebanyak 3 kali. Nah, orang Yahudi itu kalau 1 kali itu biasa, kalau 2 kali itu very, kalau 3 kali itu apa? Extremely. Nah, perjalanan hidup dari musim-musim ini menjadi 3 times a lady bagi sang suami. Itu artinya apa? Extremely menjadi lady yang cintanya itu sudah bisa di-proof banget gitu kan. Nah ya, nah tadi itu adalah cinta pada musim gugur. Nah bagaimana dengan musim dingin? Nah gak ada tuh di Alkitab gitu kan. Orang Yahudi itu cuman merayakan cinta 3 kali, Shalos Regalim, ya. Yang pertama musim semi, membaca kitab Kidung Agung, Hari Raya Paskah. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Pentakosta, musim panas, masuk ke musim panas membaca kitab Rut. Kemudian Hari Raya Sukot, yaitu musim gugur, membaca kitab Kohelet atau kitab pengkhotbah. Nah bagaimana dengan musim dingin? Nah itu adalah bagiannya orang Kristen nih ya. Orang Kristen punya nih ya. Kita akan membaca pada Yohanes 10 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Dan Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Ya. Ayat 22-nya. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, dan ketika itu musim dingin. Wow, jadi Yesus datang pada suatu perayaan musim dingin, yaitu perayaan pentabisan Bait Allah. Apa itu hari raya pentabisan Bait Allah? Enggak ada kok di Torah. Memang hari ini, hari raya ini, ya pentabisan Bait Allah ini nggak ada di kitab Torah, tetapi adanya adalah di kitab Makabe karena ini peristiwanya terjadi zaman Intertestament.
yaitu pada sekitar 135 sebelum Masehi. Nah, di mana waktu itu Yudas Makabe itu menguduskan bait Allah, dan peristiwa itu diperingati dengan peristiwa Hanukah, atau dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu menuliskannya dengan Hari Raya Pentabisan Bait Allah. Tetapi kalau Anda membaca dalam naskah bahasa Ibraninya, Hari Raya Pentabisan Bait Allah ini adalah Hari Raya Hanukah. Nah, yang mengherankan adalah ya, apabila kalender Romawi itu dikonversikan dengan kalender Yahudi, ya, bahwa tahun 5 sebelum Masehi, tanggal 25 Kislev. Apa itu 25 Kislev? Hari Raya Hanukah, Hari Raya Penabisan Bait Allah. Itu equal dengan 25 Desember 5 sebelum Masehi. Anda ingat di sini? Hari apa itu? Hari Natal. Wow, ternyata Yesus, ya, ini bisa kita buktikan secara sejarah, bukti-bukti sejarah, dan saya juga membuka kelas tentang itu. Ada banyak orang nggak percaya kalau Yesus itu lahir di 25 Kislev. Tapi dengan konversi dari penanggalan ini, kita dapat mengetahui bahwa Yesus itu lahir 25 Kislev. Ya, tahunnya 3757. Tahun Yahudi, tahun Ibrani, ya. Dan kalau dikonversikan dengan kalender Romawi yang kita pakai sekarang ini, itu tahun 5 sebelum Masehi, dan itu jatuhnya 25 Desember. Jadi kalau kita merayakan Natal 25 Desember itu cukup alkitabiah, dan memang Yesus merayakan hari itu, dan dia merayakan hari ulang tahunnya di mana? Dia berjalan-jalan di Serambi Salomo, dan bukan cuman berjalan-jalan, bukan? Dia tentu saja mengajar di situ, dan menjelang Hari Raya Hanukah ini, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dan memang Hari Raya Hanukah itu adalah hari raya tentang Hari Raya Terang atau Hari Raya Lampu. Nah, inilah yang kita rayakan sekarang. Jadi Anda nggak usah sakit hati kalau dikatakan, itu Natal itu pagan gitu kan. Banyak orang nggak ngerti, maka menuduh demikian. Tapi secara alkitabiah kita dapat membuktikan bahwa Yesus memang lahir 25 Desember. Dan itu memang hari datangnya Allah yang inkarnasi ke bumi sebagai mempelai laki-laki bagi umat. Nah, maka kita perlu membacakan ayat ini. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya siap sedia. Ya. Jadi kelahiran Yesus berkaitan dengan musim dingin, ya. Walaupun musim dingin di Israel sana itu nggak sama dengan musim dingin di Eropa, ya. Kalau Eropa itu terlalu dingin, saljunya tebal. Tapi kalau di Bethlehem itu adalah satu wilayah yang agak jauh dari Gunung Hermon. Kalaupun di Bethlehem ini ada salju, itu saljunya tipis-tipis saja karena kiriman dari Gunung Hermon itu. Kapan-kapan kita akan belajar mengenai itu. Dan ini menjadi satu peneguhan bagi kita, bahwa sungguh segala musim ada kisah cinta bagi Allah sebagai mempelai laki-laki bagi jemaat yang adalah mempelai perempuannya ini. Dan bersama Yesus kita akan masuk pada olam haba. Apa itu olam haba? Langit baru dan bumi yang baru. Nah, kalau kita memiliki istilah langit baru dan bumi yang baru atau Yerusalem baru, 2 Petrus 3 ayat 13, Wahyu 3 ayat 12, Wahyu 21 ayat 1-2 itu bicara mengenai langit baru dan bumi yang baru, dan disitulah nanti kita bersama-sama masuk dalam perkawinan anak domba. Dan dalam bahasa Ibrani atau dalam
pemahaman orang-orang Yahudi itu adalah apa? Olam haba, world to come. Ya, jadi bahasa Ibraninya LB3 itu olam haba. Sekarang kita tahu ya. Nah, jadi disinilah nanti kita bersama-sama masuk ke dalam kehidupan yang kekal melalui satu perayaan yang sangat indah, yaitu pernikahan anak domba. Saya undang untuk singer dan song leader untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Yang lagu ini adalah merupakan satu penyampaian yang sangat baik bagaimana jemaat Kristus mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Dunia semakin gersang, semua musim berlalu, tinggal lanting kering bertebaran, kaki kecil melangkah, waktu yang akan patah sudah akan sampai tepinya. Insan merajut kisah tanpa sepatah resah. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi, banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan petik bahaya kepada semua, kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Insan merajut kisah tanpa sepatah resah. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi, banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Serukan petik bahaya kepada semua, kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Serukan pekik bahaya kepada semua, kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra, pesta anak domba telah tersedia. Pesta anak domba telah tersedia. Pesta anak domba telah tersedia. Bapa, terima kasih atas firman-Mu dan Engkau sendiri yang mengajar kami Tuhan untuk banyak belajar tentang kasih-Mu, dan kami tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami sebagai harta yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita sudah diberkati dengan kebenaran firman yang dahsyat oleh hambanya Ibu Pendeta Rita Wahyu. Terima kasih Ibu buat pelayanannya bagi kami
Biar Ibu terus dipakai Tuhan menjadi berkat, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Bapak Ibu yang terkasih sudah mengikuti ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kita siapkan hati kita sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita nyanyikan satu pujian selalu untukmu. Mari saya mengajak kita semua yang di rumah ya. Ya, kita bangkit berdiri. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Katakan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sekali lagi, sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Berkatilah gereja GSKI Rehoboth Surabaya agar terus menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang senantiasa mendukung pelayanan gereja ini. Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka dalam usaha, dalam rumah tangga, apapun yang mereka kerjakan, semua dalam pelindungan Tuhan. Mereka yang di dalam kesulitan, Tuhan tolong. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih juga kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada kesempatan hari ini. Biar terus menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Sebab Engkaulah mempelai kami. Kami mempersiapkan diri kami, hidup kami, untuk menyongsong Engkau suatu hari di dalam pesta anak domba Allah di langit dan bumi yang baru bersama Bapa di sorga. Dan Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Dan berkatilah hamba-Mu Ibu Rita Wahyu, terus Tuhan pakai, taruh hikmat marifat, agar lewat pelayanannya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkati keluarga besar dimanapun dia berada. Tuhan menjagai, melindungi dan memberkati. Tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita yang diberkati katakan amin.